ya, kita boleh beda pendapat. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir, ya, siap tempur kami, siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di badan pertanahan, mulai dari BPN, kantor pertanahan sampai dengan ke atas. Jadi, ya, saya melawan negara, karena negara tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan saat itu. Kalau saya dituduh menolak PIK ini adalah melawan negara, maka saya akan akui, ya betul saya melawan negara. Karena pasti saya akan nyatakan, barang siapapun orangnya yang ada di Indonesia ini, baik tukang cangkul maupun presiden, yang mengatakan bahwa proyek PIK dan seterusnya ini adalah kebaikan, tidak ada mijarot atau lebih banyak manfaatnya, saya pastikan itu adalah antek-antek dan cetumuk-cetumuk penjajah. Saya pastikan itu. Dan jika kemudian saya yang bicara ini melawan negara, ya, saya melawan negara dan saya akan lawan sampai titik darah penghabisan. Itu tekad saya. Karena saya melihat ini, waduh, kayak bukan dalam negara gitu. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, dalam kesempatan kali ini kita upkan lagi ya. Kita nyalakan berita-berita ketidakadilan yang ada di negara Indonesia, yang dimana ternyata Republik Indonesia ini telah dijajah ya, penjajahan gaya baru. Laut aja bisa disertifikatkan, itu sudah tidak nalar ya, karena kekayaan laut adalah milik negara dan dikelola oleh negara ataupun masyarakat ya. Buka UUD 45 mungkin kawan-kawan tahu ya. Jadi laut itu tidak boleh dibikin sertifikat ya. Kalau dibikin sertifikat itu sudah pelanggaran berat. Tapi pelakunya siapa ya? Kasus di Tangerang, Banten, laut disekat-sekat, dipagari dan sudah berupa sertifikat atau SHGB ya, sertifikat hak guna bangunan. Itu pelakunya siapa? Langsung aja kita simak ya. Apa ya? Terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah, pimpinan pemerintah kita yang baru dalam hal ini, kami ingin menyampaikan pesan sekaligus juga bermohon, ya, kita boleh beda pendapat. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir, ya, siap tempur kami, siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di badan pertanahan, mulai dari BPN, kantor pertanahan sampai dengan ke atas. Sana ya. Yang kedua 200 meter. Ketika misalnya titik pancang pertamanya 200 meter terjadi ruang kosong. Ruang kosong jadi perairan, disitulah bambu dipasang. Saat ruang kosong ini berproses, sedimentasi alamiah masuk, izin di sana ini juga dapat. Ini teknik merampok gaya-gaya HGU. Oke. Jadi tanpa biaya dia. Tetapi terlalu kecil amat urusan, masa ngurusin bambu aja ribet amat gitu ya, kalau nggak ada masalah. Ini si cokro-cokro ini kan ngomong nih, ya, kroco-kroco ini ngomong, saya ya sudah tangkap nih bajigur-bajigur ini. Oke, karena KKP mengklaimnya apabila bambu itu dicopot takutnya merusak ekosistem begitu, Pak Bukri. Apanya ya sudahlah, benerin aja. Tapi itikatnya itu, contoh udah jelas-jelas ada yang mengaku ya, ngaku nih kami masang swadaya, ya sudah, ambil, apa masalahnya? Minta, sidik, lidik, lakukan pada gundal-gundal ini. Oke. Jelas-jelas kok mereka. Ngapain rumit-rumit amat? Berarti ini sampai diundang, sederhana begitu sampai ya? diundang kayak orang kawinan nunggu seminggu. Apa? Lambat kerjanya kan, tak. Gimana Republik mau maju? Dan di sini saya kutip dari akun X ya. Sebuah perlawanan mulai banyak bermunculan ya di wilayah Banten, Tangerang ya, terutama daerah Banten ya. Jadi rakyat Banten bersatu ya, kuatkan barisan untuk melawan Ahwan, oligarki jahat perampas tanah rakyat ya. Jadi harus kita tegakkan ya. Jadi harus kita kupas tuntas masalah penjajahan gaya baru dengan cara merampas tanah rakyat ataupun lautan Indonesia di Pantura sudah disekat-sekat dan dirampas ya. Jadi tanggal 26 kemarin ya. Besok tanggal 26 ya. Sedianya dalam agenda silaturahmi masyarakat Pantura ya, dalam rangka menyikapi proyek PSN Pantai Indah Kapuk 2 atau disingkat dengan PIK ya, atau PIK 2 ya. Di sini disebutkan proyek PSN, proyek strategis nasional. Bagi saya duga itu tidak benar. Itu bukan proyek strategis nasional. Karena proyek strategis nasional itu harusnya untuk rakyat, untuk masyarakat di Indonesia. Tapi proyek strategis nasional hanyalah untuk Pantai Indah Kapuk 2, yang dimana itu hanya membuat kaya
orang luar ya, bukan rakyat miskin. Jadi rakyat miskin tambah sengsara, tambah keinjek-injek, tambah ketindas dan terjajah ya. Jadi acara yang digagas oleh Yayasan Gempar Nusantara Raya ini akan dilaksanakan di RM Bambu Oju Kalisane Kota Tangerang Banten ya. Namun pihaknya panitia melalui siapa ya? Langsung aja kita lanjut ya, biar agak singkat, biar nggak terlalu lama durasinya ya. Jadi sampai hari ini sejumlah aspirasi rakyat Banten, baik dari bentuk video pernyataan, aksi demonstrasi, kunjungan audiensi, kegiatan musyawarah rakyat Banten memang marak dilakukan dan terus bergulir. Bahkan dalam waktu dekat akan ada Kongres Rakyat Banten ya, yang isinya juga tidak lain menyampaikan aspirasi atas berbagai dampak negatif proyek Pantai Indah Kapuk 2 ya, milik Ahwan dan Antoni Salim ya. Dalam nelayan pun juga bersuara langsung baru saja ya. Jadi banyak sekali nelayan-nelayan di Banten yang cerdas dan berani mati ya untuk melawan penjajahan di muka bumi Banten ya. Jadi nelayan pun turut bersuara langsung. Beredar video ya wawancara nelayan korban pagar laut Pantai Indah Kapuk 2 ya, atau PIK 2 yang ada yang tidak leluasa mencari ikan ya. Saat ikan bergerak ke pinggiran, nelayan tidak bisa menangkap di pinggiran karena terhalang oleh pagar laut yang dibuat dari bambu yang dibuat oleh PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2. Jadi di situ ada negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diduga negara kecil itu adalah negara Republik Ahwan. Oke, kita lanjut ya. Di lapangan gitu. Artinya kalau memang ini bukan kelakuannya PSN, PIK yang di PSN kan gitu, kenapa harus ada pengurugan sawah yang lagi ada tanam padinya di timbun, terus kemudian mungkin Bapak nggak tahu ya, saya ini jual tanah ya kan 50.000 per meter, yang kemudian di ACC dicairnya 50.000 ya, dikasihkan ke pemilik tanah itu 30.000, dan ini yang melakukan kepala desa. Dan ada pun persoalan misalnya mana datanya segala macam, ya maksudnya ini saya cerita tentang pengalaman saya yang saya temukan di bawah. Sebentar. Sungai diuruk. Itu juga kerjaan siapa? Kalau nggak ada yang ngaku, nanti swadaya lagi atau apa gitu kan. Nah, terkait masalah kenapa saya sebut PIK Ya. gitu kan. Bahkan saya berani ngomong ini kelakuannya Aguan. Dasarnya apa ya Pak ya? Loh, Buktinya apa, bukan Pak? tanya dasar di sini, ini bagian dari materi gugatan. Udah. Langsung ditanggapi boleh? Oke. Langsung Langsung ditanggapi. ditanggapi Udah boleh ya? materi gugatan. Maksudnya gini, pemagan laut, pengurugan sungai, kemudian gusuran segala macam, udah jadi materi Oke, gugatan. kita jawab dulu boleh ya Pak Khalid ya? Karena Silakan. dengan melebar, saya ini yang mengadvokasi masalah ini, akhirnya bahas proyek PIK. Jadi begini Pak, PSN PIK dan proyek PIK itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau proyek PIK itu buat perumahan Pak. Kalau PSN PIK Pak, tanah ini masih kosong dan di situ di aturan tidak boleh bikin perumahan, tapi buat wisata edukatif, wisata alam. Ya itu Pak. Nah, sampean tadi kan tanya nih, Ya. ada orang dibayar, Ya. terus dipotong. Pak, itu hoak. PIK itu begini Pak cara bayarnya, karena kami mendampingi. PIK itu bayar kepada ahli warisnya. Sertifikatnya ada, ahli warisnya ada, itu dipanggil di kantor notaris, saksi lurah, baru dibayar. Kalau dibayar melalui lurah, saya katakan itu hoak. Nggak ada pembayaran melalui lurah. Itu final sudah. Silakan. Dan saya juga percaya ya, Bapak. Silakan jenengan bawa ke saya selesaikan 3 kali 24 jam. Kalau ada yang tidak dibayar oleh PIK, asal suratnya ada, sertifikatnya ada, ahli warisnya ada, datang ke saya. Kalau itu tawaran yang sudah nyebar di desa-desa, itu Mas, saya juga sering ditawarkan masalah itu. Lah iya, Tapi Pak. masalahnya ini udah terjadi, gitu kan? Pak, jual beli tanah, Heeh. yang, Kita fokus yang menjadi masalah ini ya, calo Pak, ya? adalah lurah. Kita tidak melebar, Kebanyakan Pak. lurah ini yang Kita jadi calo. melebar. Pak Khalid, Dari Gus Ombudsman. Rofi'i. Jenengan melebar, Baik, gitu loh. Gus Makanya Romi, saya jawab Khalid, itu. Kita kasih ke Ombudsman, Iya. kita kembali ke Pagar Laut, Kita Pak. fokus. Ya udah, masalahnya kan pemikiran Bapak dengan apa yang saya lihat di lapangan itu berbeda jauh. Oke. Begitu. Loh, Kenapa makanya kita Pak, bisa gitu. berdasar? Makanya kalau saya bukan Said Didu Pak, saya konkret. Oh, saya juga bukan saya itu, saya bukan itu. bukan Kalau sama, jenengan, saya rakyat. enggak, kalau Yang jenengan, terdampak. dengarkan dulu. Saya melihat negara tidak pernah hadir di Oke. hadapan saya. Bukan Bukan Pak jenengan, Khalid. bukan Kedaulatan jenengan. negara sekarang sedang dikooptasi Cukup. oleh perusahaan-perusahaan. Kita kembali ke Pagar Laut, Pak. Dari Ombudsman Kita Gus Romi berhenti ya, cukup. Pak. Jenengan ini pingin jawaban konkret. Kan tadi kan saya jawab jenengan nih. Katanya ada warga dipotong 20.000 dari Ya, harga 50.000. Kita- Nah, itu kita bawa ke kembali saya sana ya, gitu Gus, loh. ya? Itu Jadi makanya agak aneh jika masih ada yang berpihak kepada PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 ya, berpihak kepada Ahwan ya. Dipastikan pihak yang membela Ahwan adalah salah satu dari beberapa orang dengan jenis sebagai berikut ya. Pertama, karyawan PIK 2 baik di level direksi atau bawahan, mereka sebenarnya bukan pembela Ahwan, melainkan membela pekerjaannya ya. Namun sayang hanya karena pekerjaan rela berbuat tega, melihat kesengsaraan dan penindasan yang menimpa rakyat Banten akibat proyek PIK 2 ya.
alias pemagaran laut yang disekat-sekat, yang sudah disertifikatkan, yang jelas-jelas itu adalah suatu pelanggaran hukum ya di Kesatuan Republik Indonesia ya. Lantas yang kedua, orang yang dibayar untuk tugas tertentu membela Akhwan, baik sebagai konsultan hukum, konsultan media, konsultan PR, buzzer dan influencer, orang semacam ini menggonggong karena diberi uang ya. Tidak ada tulang, niscaya diam. Nah, orang-orang ini sudah dilempari tulang dan menggerogoti tulang ya. Kalau tidak ada tulang, mereka pasti diam ya. Tulang alias uang ya. Yang ketiga, orang yang selama ini memang dipelihara dan rutin mendapat uang dari Akhwan, baik pejabat, aparat ASN hingga preman, hidupnya memang dari tulang Akhwan ya. Tulang itu sebutan uang ya. Jadi wajar ya menyala, menggonggong untuk melindungi Akhwan karena tulang alias uang ya. Lantas yang keempat, orang yang gila atau setidaknya otaknya sedang terganggu sehingga tega menari di atas luka, kesengsaraan dan penindasan yang menimpa rakyat Banten akibat proyek Pantai Indah Kapuk 2 ya. 4 jenis makhluk inilah yang saat ini membabi buta membela PIK 2 atau Pantai Indah Kapuk 2 milik Akhwan dan Antoni Salim ya. Mereka lupa jika rakyat Banten sudah marah, Akhwan bisa mudah kabur ke China, ke Singapura, Amerika, Australia. Sementara 4 jenis makhluk ini akan tetap di Indonesia dan menjadi sasaran amukan kemarahan rakyat Banten ya. Jadi rakyat Banten harus yakin pasti menang, karena mereka berdalih bahwa mereka masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti menolong hambanya yang terzolimi ya. Karena itu segenap rakyat Banten wajib bersatu ya. Ada sabda ya dari sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kukuh ya. Ayat ini menyatakan bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa suka kepada orang-orang yang berjihad di barisan yang teratur ya. Demikian untuk selengkapnya, langsung aja kita lanjut ya, kita gas. Pakar-pakar hukum, para pembela keadilan, walaupun dia rakyat kecil, dia rakyat miskin, dia nelayan yang terjajah dan tertindas, tapi dia berani buka suara, berani melawan, berani mati. Saya acungi jempol, bravo untuk nelayan Banten, bravo, bravo, bravo. Oke, kita simak. Kalau misalnya Dari Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang, sebetulnya kami nggak punya lahan Pak ya. Secuil pun kami tidak punya lahan yang namanya digusur atau mau digusur tuh Pak ya. Cuman kita ini kerjanya Pak buruh tani atau tukang gebot tuh Pak ya, atau tukang ngarit dan nampingin pinggir-pinggir galang itu ngelektor tuh Pak ya, termasuk buruh tani. Juga kita mencakup buruh kerja di laut Bang Jaring tuh ya, ambil ikat Pak. Seandainya ini dulu Pak ya, sawah-sawah diuruk atau tambak-tambak diuruk, di mana masyarakat kita seperti saya nih ya, seperti saya nih yang kerjanya mampunya Pak ngasih makan anak istri saya dengan hasil dari buruh itu. satu, ya kan? Setahu saya satu kedua itu kan swasta tuh Pak Heri, ya. Kok ini saya seperti melawan negara gitu. Proyek strategis nasional katanya kan PSN, jadi bergeraknya mah duluan, kok tiba-tiba ini ada stempel PSN gitu. Nah artinya yang saya pertanyakan ya Pak Yayan, bisa mumet bingung ini, label PSN ini kok ditempelin kepada perusahaan yang jelas-jelas ini satu merusak lingkungan, mengganggu dapur nelayan, belum lagi sekarang itu kuarinya nih galian sini. Ini sawah produktif digali katanya 2 meter doang sampai 9 meter ke danau, jualan acak-acakan. Orang aktivitas ada yang ketabrak itu bukan 1-2 orang, makanya ribut kemarin di Teluk Naga itu bukan 1 orang 2 orang, lebih dari 7 yang ketabrak, makanya ngamuk masyarakat tuh, udah kalap sarap ngamuk. Itu artinya kok tingkah laku yang model begini kok jadi proyek strategis nasional. Pertanyaannya, strategis untuk siapa? Kalau ngomong nasional kan berarti ngomong rakyat tuh, Baji. Ngomong nasional kan ngomong rakyat. Strategis nasional atau misalnya kesejahteraan nasional. Tapi bukan Kok saya nggak masuk strategis gitu kan? sengsara nasional dan Ini makanya pencopotan nasional gitu kan? Ini yang udah habis pikir. Terus kemudian, nah saya ini boleh dibilang, oh ini mah orang-orang yang kena provokasi dari ini. Nah, kata saya ini bukan kena provokasi karena memang saya mengalami kepahitan gitu. Nah kalau misalnya saya dicap, oh kamu melawan negara, maka saya akan memilih, ya saya melawan negara karena negara tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan saat itu. Kalau saya dituduh menolak PIK ini adalah melawan negara, maka saya akan akui, ya betul saya melawan negara. Karena pasti saya akan nyatakan, barang siapapun orangnya yang ada di Indonesia ini, baik tukang cangkul maupun presiden,
yang mengatakan bahwa proyek PIK dan seterusnya ini adalah kebaikan, tidak ada mudarat atau lebih banyak manfaatnya, saya pastikan itu adalah antek-antek dan cetumuk penjajah. Saya pastikan itu. Dan jika kemudian saya yang bicara ini melawan negara, ya, saya melawan negara dan saya akan lawan sampai titik darah penghabisan. Itu tekad saya. Karena saya melihat ini, waduh, kayak bukan dengan negara gitu. Ini camat kemarin. Ketiga, poin keempat, manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harus siapa nanu, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGBK disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu, karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun, dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Tapi kalau sudah usia 5 tahun, maka harus perintah pengadilan. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, terhadap pihak-pihak yang terlibat dan terkait dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, manakala nanti terbukti berada di luar garis pantai, dan manakala terbukti tidak compliant, manakala terbukti tidak sesuai dengan prosedur, dan manakala terbukti tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang perundang-undangan yang